Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu-ibu. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Oke, sebelum saya menyampaikan materi saya tentang asesmen, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Miss Lina, saya mengikuti kegiatan IHT ini. Dan sebelum saya menyampaikan materi, tolong dipimpin doa Ibu Yuni. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara IHT kita, pembelajaran IHT kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai kegiatan dengan berdoa. Dimulai dengan doa, dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu Yuni. Baiklah, saya akan memulai materi saya mengenai asesmen. Izin untuk share materi saya ya Bu. Bisa dilihat Ibu? Belum, Bu? Belum. Belum connect kayaknya. Ada Eka kok situ ngajarin. Sudah bisa Ibu? Ya sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan memulai materi saya dengan asesmen. Asesmen itu dibagi menjadi 3, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian hasil ini ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik, akan tetapi asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Asesmen ini untuk di kurikulum 2013 disebut dengan penilaiannya, Ibu. Nah, saya akan menjelaskan bagian asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Asesmen diagnostik ini biasanya kita mulai sebelum materi yang kita berikan ke anak-anak, kita melakukan penilaian terhadap materi sebelumnya. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak dari materi sebelumnya.
konsep asesmen formatif dan sumatif yaitu bentuk asesmen dan adanya umpan balik. Asesmen formatif. Asesmen formatif mendefinisikan penilaian formatif sebagai tugas yang dikerjakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran agar peserta didik memperoleh umpan balik dari pendidik untuk memperbaiki capaian belajarnya. Dengan catatan pekerjaan peserta didik tersebut dinilai. Jadi pada saat kita menyampaikan materi ke anak-anak, untuk asesmen formatif ini bisa kita melakukan penilaian terhadap anak tersebut sehingga kita bisa mengetahui di mana kelemahan dan kelebihan dari peserta didik. Lebih menekan untuk konsep asesmen formatif dan sumatif ini lebih menekankan pada evaluasi proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif ditekankan pada akhir pembelajaran. Sebagai umpan balik berkala dan berkelanjutan, asesmen formatif itu dapat diberikan oleh guru, teman, atau dirinya sendiri, sedangkan asesmen sumatif hanya dari guru itu sendiri. Nah, beda dari asesmen formatif dan sumatif ini, asesmen formatif ini kalau dia masuk ke materi kita, di situ setelah guru menjelaskan akan terjadi tanya jawab antara guru, siswa, dan temannya. Sedangkan asesmen sumatif ini hanya guru itu sendiri, seperti guru memberikan nilai soal ulangan harian, mid semester, seperti itu ya Bu. Jenis asesmen, asesmen formatif, asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen sumatif ini asesmen of learning. Di mana asesmen as learning, asesmen ini sebagai refleksi proses pembelajaran, sedangkan asesmen for learning adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan assessment of learning, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ya, kondisi saat ini untuk assessment of learning paling dominan dilakukan oleh seorang guru. Harapan dengan kurikulum baru ini mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Fungsi asesmen formatif yang pertama mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan program-program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna, di mana tekniknya itu dapat dilakukan dengan berbagai teknik penilaian atau asesmen, contohnya praktek, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, maupun lisan. Hasil atau dokumentasinya yaitu produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik, catatan observasi, nilai berupa angka. Asesmen sumatif ini merupakan evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan. Dan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Nah, ini sumatif ini tadi yang seperti saya bilang, seperti penilaian pada ujian bulanan, atau ujian mid semester, atau ujian semester. Bentuk asesmen formatif dan sumatif, yaitu ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Untuk umpan baliknya, mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik ini merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik ini biasanya berisi hal yang baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya.
Bagi guru, memberikan informasi perkembangan untuk memotivasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi siswa, membantu siswa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sebagai seorang siswa, dapat mengatur dan merasakan bagaimana proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada temannya juga, dan memberikan kesempatan murid untuk belajar dari satu sama lainnya. Ladder of feedback, nah ini contoh dia tingkatan umpan balik secara berjenjang. Kita mulai dari klarifikasi, penilaian, perhatian, setelah itu kita beri saran dan apresiasi. Oke, Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya terangkan dari materi asesmen. Untuk kurang jelasnya, boleh ada yang bertanya. Ibu, ada pertanyaan ke Ibu Risma? Oke Bu, baik. Di sini saya mau bertanya Bu. Di situ kan tadi Ibu sudah jelaskan tuh asesmen diagnostik, asesmen diagnostik, formatif sama sumatif. Jadi dari ketiga itu Bu, kira-kira apa perbedaannya ya Bu, secara terperinci sehingga anak-anak itu tahu, oh ternyata diagnostik itu begini, normatif itu begini. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Baik Ibu Risma, akan saya coba jelaskan. Untuk asesmen diagnostik ini, sebelum kita memulai materi, sebelum kita menjelaskan materi baru, kita memberikan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan untuk anak-anak mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Jadi kita meminta anak-anak untuk mengingat pelajaran sebelumnya. Dan untuk asesmen formatif, di saat kita memberikan materi kepada anak-anak, di situ setelah kita mengakhiri materi kita memberikan soal atau pertanyaan kepada anak-anak, atau tanya jawab, baik itu bisa tanya jawab ataupun pertanyaan tertulis. Untuk asesmen sumatif, ini biasanya untuk mengevaluasi hasil belajar selama, misalnya bisa dia selama 1 bulan, makanya kita di situ kita beri ujian bulanan, atau per semester, per 3 bulan sekali, ataupun semester. Itu Ibu Risma. Sudah paham Ibu? Oke Bu, terima kasih Bu buat penjelasannya Bu. Oke, baik. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.